warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Iya, alhamdulillah sehat selalu, tetap semangat dan luar biasa. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang tema rekreasi dengan subtema tempat-tempat rekreasi dan tata tertibnya. Oke? Iya teman-teman. Kemarin ketika liburan teman-teman rekreasi enggak ya? Oh, ada yang rekreasi, ada yang tidak. Mungkin takut ya teman-teman kena COVID-19. Iya, walaupun kita tidak rekreasi atau berwisata, yang penting kita tetap happy, senang, gembira, dan sehat. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, ada yang tahu apa itu tempat rekreasi? Tempat rekreasi adalah tempat yang sering atau biasanya dikunjungi oleh orang-orang untuk berlibur atau berwisata. Nah, kalau teman-teman biasanya kalau rekreasi atau wisata kemana? Nah, biasanya kita rekreasi ke tempat satu, pantai. Iya enggak? Wow, pantai ini tempat yang sangat asyik untuk rekreasi. Karena di pantai, teman-teman bisa berenang, bisa bermain pasir, bisa kejar-kejaran, dan lain sebagainya, iya kan? Tapi ingat teman-teman harus tahu tanda-tanda di pinggir pantai. Seperti tanda seperti ini. Tanda ini artinya tidak boleh berenang. Nah, kalau ada tanda semacam ini, teman-teman jangan berenang karena mungkin dalam dan sangat berbahaya. Nah, itu peraturannya. Kemudian teman-teman, kalau di pantai jangan buang sampah sembarangan ya. Nanti pantainya jadi kotor, jadi tidak asik. Kan ada tandanya, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, biar pantainya bersih, asik, maka kalau habis makan atau minum, sampahnya dibuang di tempat sampah. Oke teman-teman, siap? Nah, sekarang kita berenang dulu yuk. Asik. Selanjutnya teman-teman, selain ke pantai, kita kemana lagi ya rekreasinya? Iya, yang kedua, teman-teman bisa rekreasi ke kolam renang. Wow, di kolam renang banyak pilihan tempat renangnya dan biasanya banyak tempat mainnya, ya kan? Ada kolam renang yang ada bolanya, ada kolam renang yang airnya mancur, ada kolam renang yang ada seperti bentuk hewan-hewan dan lain sebagainya. Oh, pokoknya asik kalau kita bermain di kolam renang. Tapi ingat, kalau kita berenang, kita harus tahu mana kolam renang yang untuk anak-anak dan mana kolam renang yang untuk dewasa. Jangan sampai teman-teman itu ketika akan berenang tidak tahu kalau kolam renangnya dalam, terus langsung masuk, akhirnya bisa tenggelam, berbahaya. Makanya harus tahu mana kolam renang yang untuk anak-anak dan kolam renang yang untuk dewasa. Perhatikan tanda-tandanya. Baik teman-teman. Nah, itu kolam renang. Terus selain kolam renang, kira-kira kalau kita rekreasi kemana lagi ya teman-teman? Iya, yang ketiga teman-teman bisa rekreasi ke taman bunga. Wow, asik. Kalau kita rekreasi ke taman bunga, kita bisa melihat beraneka ragam bunga dengan beraneka warna. Ada yang merah, biru, kuning, hijau, ungu, dan yang lainnya. Wow,
Pokoknya asik kalau kita bermain di taman bunga. Tapi ingat teman-teman, biasanya kalau di taman bunga ada peraturan, ada tata tertibnya. Apa? Tidak boleh memetik bunga, tidak boleh mencabut pohon bunga. Bahkan ada rumput tertentu yang biasanya tidak boleh diinjak. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai kita karena suka dengan bunga tertentu kita memetiknya. Nanti bisa ketahuan sama yang punya, sama petugas. Kita bisa kena sanksi teman-teman. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu yuk, mengelilingi kebun bunga. Kita lihat-lihat berbagai macam bunga yang indah. Asik. Nah, kalau ini tempat rekreasi apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Iya, yang keempat, kita bisa rekreasi atau berwisata ke kebun binatang. Wow, namanya juga kebun binatang kan teman-teman? Berarti di dalamnya banyak beraneka ragam binatang. Kita jadi tahu binatang yang besar, binatang yang kecil, binatang yang makanannya rumput, yang makanannya daging, dan suara-suaranya. Kita jadi tahu ilmunya. Itu di kebun binatang. Di Indonesia banyak kebun binatang ya kan? Di Jakarta banyak, di Yogyakarta ada, di Jawa Timur juga ada, dan di berbagai macam daerah yang lain juga ada. Terus teman-teman, aku sudah pernah ke pantai, aku sudah pernah ke kolam renang, sudah pernah ke taman bunga, juga sudah pernah ke kebun binatang. Terus kemana lagi ya kita rekreasi? Nah teman-teman, kita yang kelima ini kita bisa rekreasi ke kebun teman-teman. Kebun, emangnya ada apa di kebun? Kalian bisa memilih. Sekarang banyak tempat rekreasi kebun. Misalnya ada kebun stroberi. Wow, di kebun ini teman-teman bisa memetik langsung dari pohonnya. Asik. Selain bisa memetik, teman-teman juga bisa tahu bagaimana cara menanam dan merawatnya. Asik sekali. Udah aku mau memetik stroberi dulu. Nah, kalau ini teman-teman tahu ini kebun apa ya? Iya, ini adalah kebun buah apel. Wow, teman-teman juga bisa loh berwisata ke kebun buah apel. Sama di kebun ini, teman-teman juga bisa memetik langsung dari pohonnya. Wow, tidak nanam tapi bisa panen ya teman-teman. Asik. Boleh nggak kalau makan di sana? Boleh. Pokoknya kalau sudah masuk ke kebun ini, teman-teman bisa memetik, bisa makan, dan bertanya-tanya bagaimana cara menanam pohon apel. Siapa tahu besok teman-teman mau jadi pengusaha apel atau pengusaha perkebunan. Hebat kan? Yuk kita petik dulu. Teman-teman, masih ada tidak ya tempat wisata? Oh, masih banyak.
yang keenam, kita bisa berwisata ke gunung teman-teman. Gunung capek dong. Oh, sekarang kalau wisata ke gunung kita bisa naik mobil jeep teman-teman, atau motor. Pokoknya asik, sejuk sekali kalau di gunung teman-teman. Menjadi pikiran kita fresh dan segar. Yuk kita naik gunung. Selain gunung, kita masih bisa berwisata atau rekreasi ke tempat yang lain. Misalnya ke air terjun, kemudian kita bisa naik perahu di sungai. Wow, teman-teman pernah naik perahu? Takut tidak? Asik loh teman-teman, kan ada pengamannya. Di samping itu teman-teman, kita juga bisa rekreasi ke arena bermain. Kalau ke arena bermain banyak mainan ya. Ada mobil-mobilan, ada kuda-kudaan, ada komedi putar, ada apa lagi teman-teman ya? Pokoknya masih banyak. Ada kereta-keretaan juga, bahkan bisa bermain di air. Pokoknya asik. Yuk kita rekreasi. Oh iya teman-teman, kalau kita rekreasi dimanapun tempatnya pasti ada tata tertibnya. Apa sih tata tertib itu? Tata tertib itu adalah peraturan yang harus kita taati atau kita laksanakan demi kenyamanan dan kebaikan semuanya. Apa contohnya? Contohnya, kalau membeli tiket atau karcis harus antri. Kita tidak boleh berdesak-desakan atau mendahului yang sudah datang awal. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian, tidak boleh merusak. Dan juga tidak boleh membuat keributan. Nah, inilah contoh tata tertib yang harus kita laksanakan ketika kita rekreasi. Teman-teman, selamat rekreasi. Semoga sehat dan senang selalu. Yuk kita rekreasi. Dadah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.